Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ID3 di sini ingin mempresentasikan hasil dari analisis kami mengenai studi kasus implementasi algoritma ID3 pada studi kasus play tenis menggunakan decision tree. Sebelum memasuki presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mutia Zahira dengan NIM 240170090 sebagai moderator dan presentator, dan rekan-rekan Saya Bayu Samudra dengan NIM 230170116. Saya Teria Ramadhani dengan NIM 2407067. Saya Nadine Rahmatika Piliang dengan NIM 240170079. Saya Nazwari Wikirani dengan NIM 240170083. Saya Lutfia Putri dengan NIM 240170084. Saya Rama Fadila dengan NIM 240170095. Saya Desinta Putri Adila dengan NIM 240170099. Saya Gilang Akbar Hadikosyah dengan NIM 240170133. Dan saya Alif Aurija dengan NIM 24017000176. Baiklah, yang pertama kita masuk kepada konsep dasar mengenai tentang ID3. Algoritma iteratif Dicot Measure atau ID3 itu merupakan salah satu algoritma klasifikasi dan sebuah metode yang digunakan untuk membuat pohon keputusan atau decision tree yang telah dikembangkan oleh J. Quinlan sejak tahun 1986. Konsep dari ID3 ini itu adalah mengubah data menjadi sebuah bentuk pohon atau arsitektur yang ada dalam ID3 itu menyerupai bentuk pohon. Dan dari pohon ini itu akan diubah menjadi rule pada proses ID3. Algoritma ini tuh menggunakan konsep entropi untuk mengukur tingkat ketidakpastian data serta informasi gen untuk menentukan atribut terbaiknya. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Adapun formulasi yang digunakan, yang pertama, hitung entropi dari dataset awal. Rumusnya entropi S sama dengan N sigma I sama dengan 1 dikurang PI dikali log 2 PI. Dengan keterangan S sama dengan himpunan sampel, N sama dengan jumlah kelas, PI sama dengan proposisi sampel dalam kelas I. Dua, untuk setiap atribut, hitung informasi gen. Rumus gen sama dengan entropi S, sigma value A dikurang nilai mutlak SP per S dikali entropi SP. Dengan keterangan, A sama dengan atribut, value A sama dengan nilai-nilai yang mungkin dari atribut A, SV sama dengan subset dari S di mana atribut A bernilai V, nilai mutlak SV sama dengan jumlah sampel dalam subset SV. Tiga, pilih atribut dengan gen tertinggi sebagai simpul akar atau root node. 4. Bagi dataset berdasarkan nilai-nilai dari atribut tersebut. 5. Ulangi proses secara rekursif untuk setiap cabang hingga semua data dalam satu cabang memiliki kelas yang sama. Studi kasus. Pada penelitian ini, digunakan studi kasus klasifikasi play tenis. Dataset terdiri dari 30 data dengan atribut outlook, temperatur, humidity, dan wind. Target klasifikasi adalah menentukan apakah permainan tenis dapat dilakukan atau tidak berdasarkan kondisi cuaca. Ini adalah tabel dataset yang akan digunakan dalam studi kasus.
Yang pertama adalah menghitung entropi. Entropi pertama yang akan dihitung adalah entropi play tenis. Di situ sudah tertera data play tenis yang sudah dihitung, yaitu 18 yes dan 12 no. Jadi totalnya ada 30. Yang pertama itu entropi S sama dengan min 18 per 30 log 2 18 per 30 dikurang 12 per 30 log 2 12 per 30 sama dengan min 0,6 dikali 0,7370 dikurang 0,4 dikali min 1,3219 sama dengan 0,442 ditambah 0,5288, hasilnya adalah 0,9710. Entropi selanjutnya yang akan dicari adalah entropi dari Outlook. Dari atribut Outlook memiliki beberapa kategori, yaitu entropi sunny, entropi overcast, dan entropi rain. Pada entropi sunny terdapat 5 yes dan 3 no, dengan jumlah totalnya adalah 8. Nah, nilai 5 yes dan 3 no masukkan ke dalam rumus yang akan menjadi min 5/8 log 2, 5/8 dikurang 3/8 log 2, 3/8, hasilnya adalah 0,9544. Begitupun nanti mencari nilai entropi overcast dan entropi rain. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, akan saya jelaskan. Boleh pindahkan slide-nya. Nah, di situ kita akan menghitung entropi temperatur. Di dalam temperatur ini ada entropi hot, mild, dan cool. Kita hitung dari hotnya dulu kan. Kemudian kita cari data yes-nya berapa, no-nya berapa. Dan di situ sudah tertera yes-nya 6, no-nya 3. Jadi totalnya itu ada 9. Kemudian kita masukkan ke rumus menjadi entropi S sama dengan min 6/9 log 2, 6/9 dikurang 3/9 log 2, 3/9. Dan mendapatkan totalnya adalah 0,9183. Dan begitu juga untuk mild dan cool-nya. Kita cari dulu yes-nya berapa, no-nya berapa, kemudian masukkan ke rumus. Lanjut. Nah, itu ada perhitungan humidity. Ada entropi high dan normal. Kita cari dulu high yes-nya berapa dan high no-nya berapa. Dan di situ sudah kami cari terdapat 4 yes dan 8 no. Totalnya ada 12. Berarti tinggal masukkan ke rumus entropi menjadi min 4/12 log 2, 4/12 dikurang 8/12 log 2, 8/12. Mendapatkan hasil 0,9183. Dan begitu juga untuk normalnya, kita cari berapa dulu yang yes dan no, kemudian kita jumlahkan, masukkan ke dalam rumus. Lanjut. Ada entropi wind. Terdapat 2, ada weak dan strong. Kita cari dulu weak yes-nya berapa, weak no-nya berapa. Dan sudah dapat yes-nya 15, no-nya 6.
Jadi totalnya ada 21 karena 15 ditambah 6 hasilnya 21. Kemudian masukkan ke rumus min 15 per 21 log 2, 15 per 21 dikurang 6 per 21 log 2, 6 per 21. Dan mendapatkan total hasilnya adalah 0,8631. Begitupun juga strong, kita mencari dulu data strong yes-nya berapa, data strong no-nya berapa, serta kita jumlahkan dan kemudian masukkan ke dalam rumus. Lanjut. Nah, baik, perhitungan ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke perhitungan information gain. Jadi pertama kita akan menghitung information gain untuk atribut Outlook. Pada atribut Outlook terdapat 3 kategori yaitu sunny, overcast, dan rain. Sunny memiliki 8 data dengan 5 no dan 3 yes, sehingga entropinya 0,9544. Sedangkan overcast memiliki 11 data dengan 9 yes dan 2 no, sehingga entropinya 0,6842. Rain memiliki 11 data dengan 4 yes dan 7 no, sehingga entropinya 0,9456. Setelah seluruh entropi kategori dihitung dan dimasukkan ke rumus information gain, diperolehlah nilai gain sebesar 0,1189. Untuk gain selanjutnya, caranya sama seperti mencari gain Outlook, dan setelah kami mencari semua gain, jadi kami dapat gain tertingginya yaitu humidity. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Setelah perhitungan mencari gain, kemudian didapatkan hasil yang paling tinggi itu ada di atribut humidity. Kemudian setelah itu kita masuk ke dalam node height. Di dalam tabel node height ini kita mencari setiap entropi dari atribut dengan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini di dalam node height total atributnya itu ada 12, kemudian dengan yes 4, no-nya 8, dan nilai entropi 0,9183. Dan untuk entropi kategori sunny di node height itu nilai entropinya 0,8113. Kemudian untuk entropi overcast di node height itu ada 1. Selanjutnya ada entropi kategori rain dari atribut Outlook di node height ada 0,9183. Kemudian setelah 3 entropi ini didapatkan, kita mencari nilai gainnya sesuai dengan rumus yang setelah dijelaskan sebelumnya dan didapatkan 0,0220. Kemudian untuk nilai entropi pada kategori hot di atribut temperatur di node height itu didapatkan 0,9183. Kemudian untuk entropi nilai kategori mild di atribut temperatur di node height itu entropinya 1. Kemudian untuk entropi kategori cool di atribut temperatur di node height itu 0. Dan selanjutnya ada entropi weak di atribut wind di node height itu 1, dan entropi strong di atribut wind di node height itu ada 0. Karena di sini nilai gainnya yang paling tinggi di atribut wind, maka kita lanjutkan ke percabangan node wind. Kemudian lanjut ke node height weak. Karena di atribut wind itu ada 2 kategori, yang pertama weak dan strong, kita masuk ke dalam node height weak dulu. Nah, di dalam node height weak ini setiap kategori dicari entropinya sesuai yang dijelaskan sebelumnya. Setelah itu kita mencari nilai gainnya yang
sekarang yang didapatkan nilai tertingginya itu ada di atribut temperatur dengan nilai 0,3443. Kemudian masuk ke dalam node high temperatur. Di dalam tabel ini yang pertama ada node high hot. Di dalamnya ada atribut temperatur dengan kategori hot, mild, dan cool dengan nilai information gain-nya itu 1. Kemudian di tabel node high mild-nya itu ada totalnya ada 4 dengan nilai entropi 0,8113. Kemudian di dalam atribut temperatur ada kategori hot, mild, dan cool. Karena mild dan cool-nya itu nilai entropinya 0, jadi di situ nggak ada percabangan lagi, cuman lanjut ke kategori yang hot. Setelah itu didapatkan nilai information gain-nya yaitu 0,3113. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan node normal yang terdiri dari jumlah 18 yang dimana 14 yes dan 4 no. Sehingga entropi yang didapatkan yaitu 0,7642. Kemudian di dalam node normal terdapat 3 atribut, yaitu outlook, temperatur, dan wane. Di mana outlook itu terdiri kategori sunny dengan jumlah 4 yang terdiri dari 4 yes dan tidak ada hasil dari no. Sehingga entropi yang didapatkan yaitu 0. Kemudian kategori overcast terdiri dari jumlah 9 yang dimana 8 yes dan 1 no. Sehingga entropi yang kita dapatkan yaitu 0,5033. Kemudian dari kategori rain dengan jumlah 5 yang dimana 2 yes dan 3 no. Sehingga entropi yang kita dapatkan yaitu 0,9710. Kemudian untuk atribut kedua yaitu temperatur dengan kategori hot dengan jumlah 6 yang dimana 5 yes dan 1 no. Sehingga untuk perhitungan entropinya mendapatkan 6,6500. Kemudian yang kedua yaitu mild yang terdiri dengan jumlah 7 yang dimana 5 yes dan 2 no. Sehingga entropi yang kita dapatkan yaitu 0,8631. Kemudian kategori cool yang dimana jumlahnya terdiri dari 5, 4 yes dan 1 no. Sehingga entropi yang kita dapatkan yaitu 0,7219. Sehingga perhitungan temperatur dari gen itu mendapatkan hasil 0,0113. Dan atribut yang terakhir yaitu win dengan kategori weak yang dengan jumlah 13 di mana 11 yes dan 2 no. Sehingga entropi yang kita dapatkan yaitu 0,6193. Kemudian kategori strong dengan jumlah 5 di mana 3 yes dan 2 no. Sehingga kita mendapatkan entropinya itu 0,9709. Untuk atribut win, kita mendapatkan perhitungan gennya yaitu 0,0471. Sehingga kita dapat simpulkan gen terbesar itu berada di atribut outlook. Untuk kategori sunny, karena kita mendapatkan perhitungannya itu yes, kita hanya mencari hitung dari kategori uppercase dan rain. Tahap kedua yaitu mencari node normal dalam uppercase. Oke. Nah, untuk mencari node normal dalam uppercase yaitu terdiri dari dengan jumlah 9 yang dimana 8 yes dan 1 no. Sehingga entropi yang kita dapatkan yaitu 0,5033 di mana terdapat atribut temperatur dan win. Untuk temperatur sendiri kategorinya yaitu hot dengan jumlah 4
di mana yes itu 4 dan tidak ada untuk perhitungan no. Sehingga hasil dari entropinya itu 0. Kemudian kategori male di mana dengan jumlah 3 yaitu 2 yes dan 1 no. Sehingga hasil entropinya itu 0,9183. Kemudian kategori gold dengan jumlah 2 yang dimana 2 yes dan tidak ada hasil dari no. Sehingga entropinya itu 0. Dari atribut temperatur, kita mendapatkan perhitungan gen yaitu 0,1971. Kemudian atribut yang kedua yaitu win dengan kategori weak dengan jumlah 6. Di mana yes itu 6 dan tidak ada hasil dari perhitungan no. Dan untuk perhitungan entropinya mendapatkan hasil 0. Kemudian kategori strong di mana jumlahnya itu 3 dengan masing-masing hasil 2 yes dan 1 no. Dan entropi yang kita dapatkan itu 0,9183. Sehingga atribut win mendapatkan perhitungan gennya itu 0,1971. Di sini kita dapat simpulkan bahwa karena gennya itu sama, kita memayoritaskan atributnya itu temperatur. Karena hotnya itu mendapatkan hasil yes, maka kita akan mencari kategori mild dan cold, yaitu di mana mencari node normal, uppercase, dan mild. Dengan atribut hasil dari kategori node normal, uppercase, dan mild mendapatkan jumlah 3 yang di mana 2 yes dan 1 no. Sehingga entropi yang kita dapatkan 0,9183. Dan untuk atributnya yaitu si win dengan kategori weak, di mana jumlahnya itu 1, hanya mendapatkan perhitungan 1 yes, dan tidak ada perhitungan dari no. Sehingga entropi yang kita dapatkan itu 0. Kemudian kategori strong dengan jumlah 2, di mana masing-masing mendapatkan 1 yes dan 1 no. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa strong ini dua cabang yaitu yes dan no. Dan hasil gennya itu 0,2516. Untuk perhitungan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kita akan melanjutkan perhitungan yang tadi. Selanjutnya, kita akan mencari atribut Randy dengan node normalnya. Untuk kategori ini kita akan memilih, kita cuma punya pilihan atribut temperatur dan win. Nah, pada atribut temperatur dengan kategori hot memiliki jumlah 2 yang dimana yes dan no-nya memiliki satu atribut, maka entropinya bernilai 1. Lalu pada kategori di temperatur memiliki jumlah 2 juga, yang dimana memiliki 1 yes dan 1 no, maka entropi juga 1. Lalu di kategori cool di temperatur kita memiliki jumlahnya cuma 1, di mana itu hanya no. Dengan perhitungan tadi, gain yang didapat di temperatur adalah 0,1709. Lalu selanjutnya kita ke atribut win. Atribut win memiliki 2 kategori, yaitu 1 weak dengan jumlah yes no-nya ada 4, di mana yes bernilai 2 dan no bernilai 2 juga. Maka entropi dengan dihitung menjadi 1. Lalu kategori strong di win memiliki jumlah 1, di mana itu di bagian no. Dengan perhitungan semuanya, gain pada win adalah 0,1709. Karena gainnya sama, kita memilih salah satu, di mana kita memilih hot pada atribut temperatur untuk perhitungan selanjutnya. Lalu perhitungan selanjutnya di kategori hot untuk atribut rain dan not normal. Pada kategori ini kita
pada atribut ini kita hanya memiliki satu atribut saja, yaitu win, karena cuma tersisa itu. Nah, di win memiliki dua kategori. Yang pertama weak. Di weak win jumlah yes no-nya memiliki 2, yang dimana yes-nya bernilai 1 dan no-nya bernilai 1 juga, maka entropi bernilai 1. Pada strong di win jumlahnya tidak ada, maka yes no 0 dan entropi 0. Pada ini gain juga bernilai 0. Selanjutnya, nah karena perhitungan melt belum siap, kita akan menghitung melt pada range dan not normal. Pada atribut ini kita cuma memiliki juga atribut win karena semua sudah dipakai. Nah, pada atribut win seperti tadi memiliki 2 kategori, yaitu weak yang memiliki jumlah yes no 2, di mana yes-nya bernilai 1 dan no-nya bernilai 1. Maka entropi 1. Pada kategori strong di atribut win jumlahnya 0 dan yes no-nya otomatis 0 dan entropi 0. Maka gain juga bernilai 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada slide ini menunjukkan alur pemrograman algoritma ID3 yang kami implementasikan menggunakan Python. Proses ini dimulai dari menyiapkan dataset, kemudian dilakukan processing untuk membersihkan data. Setelah itu, sistem menghitung nilai entropi dan information gain untuk menentukan atribut terbaik sebagai node pada decision tree hingga terbentuk model klasifikasi. Untuk penjelasan setiap tahapnya, yaitu ada dataset, yang dimana tahap pertama ini pada tahap ini adalah memasukkan dataset yang akan digunakan sebagai data pelatihan. Dataset ini berisi beberapa atribut atau fitur beserta kelas atau target yang akan diprediksi oleh algoritma. Yang kedua itu ada pre-processing, yang dimana pada tahap ini dilakukan pembersihan data agar siap diproses, seperti menangani nilai yang kosong atau missing value, dengan menggantikannya menggunakan nilai modus pada setiap kolom. Yang ketiga, ada perhitungan entropi, yang dimana setelah data siap, sistem menghitung nilai entropi untuk mengetahui tingkat ketidakpastian atau keberagaman data. Semakin kecil nilai entropinya, maka data semakin homogen. Sebaliknya, semakin besar nilainya, berarti data masih bercampur sehingga perlu dilakukan pemisahan. Dan selanjutnya itu ada perhitungan information gain, yang dimana nilai information gain ini menunjukkan seberapa baik suatu atribut dalam membagi data menjadi kelompok yang lebih homogen. Atribut dengan nilai gain paling besar akan dipilih sebagai node terbaik. Yang kelima itu ada algoritma ID3, yang dimana hasil perhitungan information gain untuk memilih atribut terbaik sebagai akar atau root maupun cabang pohon. Proses ini dilakukan secara berulang sampai seluruh data berhasil diklasifikasikan atau tidak ada lagi atribut yang dapat dipilih. Dan yang terakhir itu ada pohon keputusan atau decision tree, yang dimana hasil akhir dari proses tersebut adalah sebuah decision tree yang dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi atau prediksi terhadap data baru berdasarkan aturan-aturan yang telah dibentuk. Lanjut. Nah, untuk selanjutnya itu implementasi Python pada bagian import library. Yang pertama itu ada import Kaggle Hub, yang dimana digunakan untuk mengunduh atau mengakses dataset dari Kaggle. Yang kedua itu ada import Panda SPD, itu digunakan untuk membaca, mengolah, dan memanipulasi data dalam bentuk data frame. Yang ketiga itu ada NumPy atau NP, digunakan untuk melakukan perhitungan numerik seperti menghitung algoritma pada rumus entropi. Yang keempat itu ada OS, digunakan untuk mengakses file atau directory pada sistem operasi. Yang kelima itu ada grafis, digunakan untuk memvisualisasikan hasil pohon keputusan atau decision tree. Dan yang terakhir itu ada ppprint, digunakan untuk menampilkan hasil output dictionary atau struktur data agar lebih rapi dan mudah dibaca.
Dan yang kedua itu ada preprocessing, yang dimana tahap preprocessing ini dilakukan untuk mengatasi data yang memiliki nilai kosong atau missing value, yang dimana langkah awalnya itu program membaca setiap kolom pada dataset, dilanjutkan menghitung nilai yang paling sering muncul atau modus pada kolom tersebut, dan seluruh nilai kosong atau none diganti dengan nilai modus menggunakan fill null. Tujuannya itu untuk menghindari error saat proses perhitungan entropi dan information gain, dan membuat data menjadi lengkap sehingga seluruh atribut dapat diproses. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Nah, sekarang kita akan masuk ke inti dari perhitungan. Di sini kita punya fungsi calculate entropy. Fungsi calculate entropy ini, jadi di sini kita memindahkan rumus matematika entropy ke dalam pemrograman Python. Di sini variabel PI atau probabilitas kelas diwakili oleh baris kode counts I per np.sum counts. Lalu simbol sigma di rumus matematika kami menggunakan fungsi np.sum dari library NumPy. Di dalamnya ada fungsi np.log2 yang menghitung logaritma berbasis 2. Jadi fungsi calculate entropy di Python ini merupakan refleksi dari rumus matematika aslinya yang sudah dijelaskan di awal tadi. Lalu kita lanjut ke fungsi calculate information gain. Sama halnya dengan fungsi calculate info gain, di sini kita memindahkan rumus matematika tadi ke dalam pemrograman Python. Rumus aslinya kan tadi entropi total dikurangi sigma entropi atribut dikali bobotnya. Di kode ini, total entropi dicari dulu, lalu kita hitung weighted entropi menggunakan looping untuk mengalihkan proporsi data kategori dengan hasil entropi masing-masing cabangnya. Terakhir, kita tinggal return selisihnya di baris total entropi kurang weighted entropi. Nilai inilah yang menentukan atribut mana yang paling informatif. Nah, lalu kita punya fungsi algoritma ID3. Fungsi ID3 ini menggunakan pendekatan greedy dan recursive partitioning. Pertama, program kita akan mencari nilai gain tertinggi menggunakan perintah best feature sama dengan features np.argmax item values. Jadi nanti otomatis akan terpilih atribut terbaik untuk dijadikan root node. Nah, setelah atributnya dapat, fungsi ID3 akan bekerja secara looping melalui baris kode sub-tree sama dengan ID3. Fungsi ini akan memanggil dirinya sendiri secara berulang-ulang untuk menyelesaikan data di cabang-cabang kecilnya. Nanti akan otomatis dan baru akan berhenti ketika cabangnya sudah semua bernilai yes atau no, yang artinya ditandai sebagai daun keputusan. Lalu kita punya fungsi untuk menampilkan pohon keputusan. Setelah tadi fungsi ID3-nya berjalan secara rekursif dan sudah selesai menghitung, baris kode visualize tree yang menggunakan library grafis tadi, ini bertujuan untuk membaca struktur dictionary asli, lalu menggambarkan struktur dictionary tadi yang berupa teks menjadi gambar pohon keputusan. Nah, langsung saja kita lihat pohon keputusan yang sudah dibentuk dari program Python ini. Untuk pohon keputusan sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, selanjutnya penjelasan dari hasil buat keputusan yang telah kami buat, di mana akar untuk dari semua poin keputusan kami pilih UIDT karena gap yang paling besar tadi. Nah, di UIDT, jika UIDT dan dari poin keputusan ini kita bisa membuat beberapa rule di mana yang dapat untuk menjelaskan keputusan-keputusan yang akan kita ambil jika ingin bermain tenis. Di mana contohnya jika kelembapan atau UIDT bernilai tinggi dan sangat kencang, maka kita akan mengambil keputusan tidak bermain tenis pada hari itu. Nah, kalau kelembapannya tinggi dan anginnya sangat rendah, tapi temperaturnya sangat dingin, kita juga tidak akan mengambil keputusan untuk bermain tenis pada hari itu. Dan seperti yang bisa kita lihat, kita bisa mengambil keputusan di mana keputusannya akan dijelaskan di bawah olive note yang di mana ada no dan yes tersebut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita bakal masuk ke bagian kelebihan dan kekurangan dari ID3. Kelebihannya, yang pertama, ID3 mudah dipahami dan diinterpretasikan. Terus yang kedua, efektif untuk data kategorikal. Yang ketiga, proses pembentukan pohon keputusan cukup cepat. Dan yang keempat, menjadi dasar pengembangan algoritma decision tree lainnya. Kekurangannya, yang pertama, dia rentan mengalami overfitting. Kedua, sulit menangani data kontinu. Ketiga, cenderung memilih atribut dengan banyak nilai unik. Lalu yang keempat, tidak memiliki proses pruning secara langsung. Baiklah, telah selesai presentasi dari kami. Jika ada kekurangan kami memohon maaf. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.